Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Starlet is Fun. Hari ini hari Minggu, kita bikin video-video santai aja di rumah. Habis bikin kolam tadi di depan rumah buat anak, katanya mau ngingoni iwak, jadi dibikinin kandang iwak dulu. Oke ya, hari Minggu ini kita santai aja ngobrol-ngobrol tentang mobil Starlet saya ini. Maaf, hari ini kita syutingnya ngambil gambarnya di dalam mobil saya. Maaf kalau ini masih jelek, masih bolong semua. Soalnya ini kepasang sunroof, jadi plafon aslinya mau saya potong-potong buat dipasang biar aslinya kepasang. Tapi saya masih takut, masih ragu nanti kalau jadinya jelek. Soalnya aslinya saya udah terlanjur kepotong-potong tapi jadinya jelek kan nggak lucu nanti. Hari ini saya akan membahas tentang kemarin yang sudah saya ganti ya. Sudah saya ganti di busi, saya ganti sudah ke empat-empatnya, terus saya bersihin di karburator, terus ganti kabel busi juga. Yang saya rasakan di akselerasi udah enak ya, untuk start termobilnya juga sudah enak, jadi sudah nyaman banget. Tapi ya itu ya, kembali lagi kalau kita punya kendaraan di zaman sekarang, kita kan maunya irit ya, apalagi di kantong-kantong yang seperti saya. Kalau orang menengah ke atas sih santai-santai saja dengan punya Starlet seperti ini, yang penting masih bisa konsumsi petralit mah dompet enteng. Tapi kalau kita yang ekonomi menengah ke bawah, rasanya kok kalau boros berat banget. Apalagi nanti kalau kita keluar kota ya, kita berangkat bisa beli petralit, pulangnya kena Petramak, itu yang bikin perih. Apalagi saya punya Starlet ini sering saya pakai luar kota. Ya utamanya saya beli mobil itu biar saya bisa ketemu sama orang tua saya yang di kampung, di Rembang ya. Jadi kita kan enak bisa mudik pakai mobil sendiri, mobil tua-tua tapi normal kan, enak dilihat orang di jalan tuh, itu mobil kok keren gitu kan. Umur udah tua tapi masih oke-oke aja, bisa naik-naik gunung, kan enak dilihatnya. Saya kalau pakai mobil ini pasti dilihatin orang. Mungkin gara-gara mobil kecil kok peleknya segitu besar, mungkin seperti itu ya. Soalnya mobil ini kalau saya pakai di kemarin di Tawangmangu itu dilihatin orang terus. Jadi kalau ada orang nongkrong di pinggir pasti dilihat, difoto juga. Aneh, saya aja sampai malu kadang ya. Jadi saya punya dua mobil itu, yang satu Honda Lift itu juga sama seperti itu, di jalan tuh sering di video sama orang malah pas Honda Lift itu ya. Kebetulan Honda Lift sekarang malah dongkrok gara-gara mau saya benerin bodi tapi nggak dipegang-pegang sampai sekarang, nggak tahu itu mau jadi apa. Jadi batang paling. Kembali lagi ke Starlet. Mungkin untuk selanjutnya, untuk progres saya di mobil ini ya, mungkin akan saya beliin untuk tutup delconya dulu. Setelah tutup delco akan saya beliin repair kitnya. Jadi kemarin itu saya dapat informasi tutup delconya itu sama dengan Cherry itu sama, Cherry yang platina, Cherry itu masih platina ya, itu sama katanya. Tapi saya soalnya kalau kemarin saya cek yang untuk Starlet EP70, walaupun yang 1000 cc itu harganya udah kena di 200, tapi kalau punyanya Cherry itu masih di atas, masih sekitaran 100-an, kurang lebih 140 apa 100 berapa, pokoknya nggak sampai 150 kemarin saya cek di toko oren ya. Masih murah, itu aja udah racing, udah yang tonjolannya itu udah kuningan apa tembaga ya, itu udah dibikin panjang. Jadi soalnya gini ya, saya daripada beli yang sabit itu, kok itu kan masanya lama ya, tapi kalau tutup delco itu kan masanya sebentar. Sedangkan yang saya lihat yang racing itu banyak lebih bagus, bukan lagi kayak aslinya. Kalau aslinya itu kan gampang itu ya, gampang ngupil bahasanya.
orang-orang komunitas tuh gampang ngupil, jadi sering-sering kita amplas gitu. Tapi kalau sudah kuningan kan enak, udah bersih gitu loh, nggak ada kata-kata ngupil lagi. Mungkin paling kalau apinya terlalu besar itu paling bekas hitam kayak gitulah. Jadi mungkin lebih enak ya. Semoga saja besok kalau sudah saya belikan itu nggak ngaruh apa-apa di koil. Soalnya informasinya sih aman. Saya tanya-tanya juga aman. Jadi saya itu sebelum ngoprek ini mobil pasti saya tanyakan dulu ke teman-teman komunitas Starlet. Jadi biar saya nggak mubadir udah beli ini beli itu, ternyata nggak bisa dipasang. Contohnya kemarin saya dapat informasi katanya kalau mau bikin wiper belakang itu berdiri ala-ala JDM gitu, itu katanya mau dibeliin wipernya Avanza katanya. Avanza itu nggak perlu ngerubah, tapi tak pikir-pikir kok masa nggak perlu ngerubah. Soalnya kan putarannya masih sama. Nanti kalau kita pindah, misalkan off-nya gini ya, kalau kita pindah beliin Avanza terus kita rubah gini, nanti kan muternya sama aja. Awalnya juga dari gini, tapi nanti kalau kita ganti berdiri gini, nanti puternya bablas gini malah. Kan nggak lucu gitu loh ya. Masa muternya kebalik, kan aneh kayak gitu. Soalnya di Starlight itu untuk dinamo wipernya kemarin kan saya bongkar ya, nggak saya bikin video gara-gara gagal. Jadi nggak saya bikin video, langsung saya hapus semua, nggak jadi soalnya. Saya bongkar itu di gigi yang besar itu kan di gearbox wiper itu kan ada 3 gigi ya. Yang satu gigi dari bawaannya dinamonya itu yang miring itu, terus yang satu itu gigi besar, terus ada gigi lagi ada lagi satu yang kecil, tuas kecil, giginya ada 2 ding. Nah itu tuas kecil yang dapat di wiper itu. Nah itu kan ada pennya ya, di gigi besarnya itu ada pennya, di penggerak wipernya itu juga ada pennya. Kalau kita mau rubah pola gerakannya dari atas ke bawah, kan aslinya kan dari bawah ke atas. Kalau kita mau rubah dari atas ke bawah, itu kan kalau mobil-mobil baru pennya kan bisa dicabut-cabut itu. Di gearnya, di gearboxnya itu, di gearnya itu. Bisa kita cabut-cabut, kita pindah-pindah bisa. Tapi yang di Starlet itu paten. Jadi saya kemarin coba ketok-ketok gimana, itu nggak bisa. Ya saya kurang paham di teman-teman Starlet itu, soalnya ada yang ala-ala JDM juga banyak. Itu entah diganti dinamo wipernya atau arusnya yang dirubah, saya kurang begitu paham. Jadi saya belum nanya-nanya itu caranya gimana biar bisa JDM gitu. Soalnya kalau kita tetap di standar itu wiper itu jadi sarang debu. Jadi sarang debu. Soalnya kaca depan sama kaca belakang kalau kita sering gunakan itu cenderung lebih kotor di kaca belakang. Dan wiper itu buat sarang debu, jadi kalau kita mau nyalain wiper, kalau nggak kita washer dulu pasti lecet semua. Punya saya soalnya udah hancur, udah lecet-lecet semua. Yang depan masih bagus, yang belakang lecet-lecet semua. Ya itu masalahnya dari situ. Jadi untuk teman-teman yang tahu caranya, solusinya gimana, atau dirubah arusnya atau gimana, teman-teman bisa ngasih link videonya atau bisa berkomentar di sini ya. Saya tunggu jawaban dari teman-teman. Saya pengen banget tak rubah seperti itu. 1, looknya bagus. 2, fungsinya ada. Jadi fungsinya lebih bagus daripada bawaannya. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman ya yang suka original ya mau gimana lagi. Berarti kan memang di komunitas itu ada 2 jalur ya. Yang suka modifikasi dan yang suka original kayak gitu. Ada yang suka modifikasi ala-ala JDM, ada yang suka modifikasi ala-ala Eropa. Nah, kayak gitu kan ada banyak. Nah, sedangkan saya mau bikin yang ya ala-ala JDM tapi ya fungsinya ada kayak gitu loh. Untuk di wiper ya. Kalau wiper depan saya suka yang seperti ini daripada yang dibikin cuma satu kayak gitu. Saya suka yang seperti ini. Soalnya kalau dibikin satu, kalau hujan lebat itu kesusahan kita mau lihat itu. Jadi kaca itu kan kotak gini kan, jadi wiper itu nggak bisa sampai mentok ke sini, nggak bisa mentok ke sini. Jadi biasanya itu cuma segini. Nah, cuma segini. Jadi
kita blank spot jadinya, blank spot di kanan juga blank spot di kiri untuk melihat depan kayak gitu. Jadi nggak enak menurut saya, masih kurang nyaman. Soalnya kan kadang kan saya kalau pergi keluar kota itu kalau hujan itu ngerinya itu apalagi di jalur kalau di Jogja itu kan banyak jalan-jalan halus ya. Kalau di Jawa Tengah itu masih banyak jalan-jalan jelek. Apalagi untuk mobil yang caperan itu, wah ngenes kalau lewat seperti itu. Kalau hujan nggak bener-bener nggak lihat jalan, ngenes sekali. Tahu-tahu masuk lubang diar kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang tahu mohon dikasih tahu untuk yang kedua kalinya untuk repair kitnya ya. Untuk kit karburator itu sama, kalau masalah saya itu tetap sama. Nggak tahu kenapa kalau spare part ataupun aksesoris dari Starlet itu mahalnya setengah mati. Bisa beli dua. Kalau kita beli part mobil lain dengan kondisi umur yang sama, kemungkinan ya. Contohnya saja, saya cek itu repair kit Kijang itu harganya cuma ratusan. Tapi kenapa kalau Starlet itu sampai 200-an? Apa itu gara-gara digoreng atau gimana saya kurang tahu. Tapi yang jelas kenapa yang saya nggak masuk akal itu partnya mahal tapi mobilnya masih murah. Masa kalah sama Karimun, kan aneh. Harusnya kalau memang itu digoreng, ya biasanya itu kuncinya di komunitas sih. Kuncinya kendaraan mahal itu apa enggaknya itu di komunitas. Kalau komunitas sudah kompak mau menjual barangnya dengan harga minimal sekian, nah itu pasti kena. Gorengannya makin jadi itu. Biasanya seperti itu. Di Karimun kan kompak, orang-orang Karimun itu kompak. Jual harga GX ya segini, kalau ada yang jual murah pasti diejo. Wah, ini pasti rusak itu, pasti gini. Jadi langsung yang jual itu bikin down. Walaupun itu orang komunitas kelihatannya kalau saya lihat-lihat itu. Soalnya kan sebelum saya Minang ini saya kepengen banget punya Karimun itu, pengen. Soalnya apa? Kompartemen Karimun tuh asik. Kalau buat saya kan maunya sebenarnya itu buat beli mobil itu biar bisa dipakai istri saya juga. Jadi kalau Karimun kan lacinya banyak, terus jok itu kalau kita buat perjalanan jauh bisa direbahin sampai rata itu. Jadi enak buat dikasih kasur buat anak main di belakang itu asik. Kalau kayak Starlet kan nggak bisa sampai bener-bener baring kan nggak bisa. Nah itu unggulnya di Karimun untuk ramah keluarga. Menurut saya ramah keluarga, dipakai jarak jauh itu menurut saya juga ramah banget. Kita mau bawa apapun itu bisa kita taruh di tempatnya gitu. Kalau kita kayak bawa Starlet ya, kita mau bawa air minum aja bingung, kita mau taruh mana aja bingung. Kemarin nih Starlet saya beliin apa namanya laci buat minum itu, saya masukin di deket kisi AC itu, apa namanya ini AC, kendali AC itu di situ. Itu saya masukin malah jebol, lupa nggak saya gergaji dulu jadi malah patah. Nah kayak gitu. Kemarin harganya sekitaran berapa saya lupa, di Marketplace ada kok. Itu pas PNP tapi harus kita potong belakangnya. Itu kan belakangnya kan ada buat baut ya. Jadi kita bisa dibaut gitu, jadi nanti lebih kencang. Kalau ya kemarin saya kan nggak saya baut, jadi asal pasang aja. Jadi nanti akan saya rubah lagi, akan saya baut kalau bisa biar lebih kuat. Tapi nggak tahu ini nanti kalau bautnya di mana, saya juga kurang tahu ini. Karena nggak ada baut lagi di konsolnya ini, juga nggak ada ke belakangnya. Soalnya kan kalau kita buat naruh gelas minum itu kan bebannya kan nggak bisa di depan sini ya. Jadi kan gini. Jadi yang belakang sini harus ada penahannya biar nggak manggut-manggut, nggak cepat patah. Kalau yang bawah sih nggak terlalu fungsi ya. Soalnya kan buat naruh kan di sini di depan. Jadi kalau goyang kan mesti ini kedengkek-dengkek apa bahasa Indonesianya. Ya kayak gitu. Dan kita ngobrol santai aja ya, nggak bahas yang aneh-aneh ya. Kita ngobrol santai aja. Jadi teman-teman yang mau ikut nimbrung ngobrol bisa di komentar. Nah, siapa tahu besok-besok kalau subscribe sudah banyak,
Saya bisa live streaming pas perjalanan kemana gitu, ke Lawu, ke Malang atau kemana pas main-main kayak gitu. Jadi nanti kan bisa live streaming. Gimana sih kalau naik daerah sana? Gimana sih kalau naik daerah sana? Kuat nggak sih CC 1000 untuk ke Malang? Gimana sih? Takut nggak sih perjalanan jauh kan gitu kan? Enak. Jadi teman-teman yang punya mobil tua bisa tahu, maksudnya dalam arti bisa tahu itu nggak usah takut. Mobil itu kalau kita rawat benar-benar mau keliling Pulau Jawa pun oke. Itu menurut saya ya, kalau masih normal semua mau pakai keliling jauh, mau nggak mati seminggu, kalau radiator itu masih bener ya oke-oke aja sih. Gitu ya. Ya kendala saya itu cuma satu itu sih, yang masih kerasa banget tuh di konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi bahan bakar itu ngaruh banget ya. Kemarin tuh saya kan punya karbu kijang. Nah, itu ada spuyernya yang kecil. Spuyernya kecil tak pasang di starlet, itu malah kiritan, nggak bisa hidup. Jadi kalau stasioner oke, tapi kalau kita mau jalan itu nggak bisa. Itu berarti kekecilan mungkin ya. Jadi kemarin mau saya ogro-ogro, malas tak kebalikin lagi yang bawaan dari starlet ini, tapi udah dikorek-korek sama orangnya, jadi lubangnya dibikin besar gitu loh. Kalau standarnya EP70 1000 cc itu berapa saya juga kurang tahu. Yang tahu mohon dikasih di kolom komentar, atau mungkin teman-teman yang ada solusi biar irit, mungkin akselerasi keduanya dimatiin aja bang, tapi kalau masih nyaman oke, nanti saya coba kayak gitu kan. Jadi nanti buat nyalip tapi akselerasi belakang masih dimatiin tapi masih sanggup mobilnya, ya coba gitu. Soalnya saya mau irit, bener-bener irit. Masalahnya juga BBM sekarang juga kayak gitu, naik tinggi, mau naik yang boros-boros ya ngapain gitu loh. Ya cari yang iritnya aja. Teman-teman kalau kita lagi santai, mungkin teman-teman yang di daerah Jogja khususnya di Gunung Kidul, silahkan komen di YouTube saya. Kalau mau melipir ke rumah saya monggo, silahkan teman-teman Starlet. Rumah saya selalu rame, insya Allah selalu welcome. Walaupun mungkin nanti nggak ada apa-apa, cuma wedangan ngopi, monggo melipir ke sini, kita sharing-sharing teman-teman ya. Kita open cup, kita lihat apa yang masih kurang di mobil saya, atau mungkin teman-teman yang ada kendala dengan mobil saya kok saya tahu, akan saya bantu free. Yang penting main ke sini, kita ngopi bareng, open cup. Kok saya tahu masalahnya, nanti saya bantu untuk benahin. Kok teman-teman yang lebih tahu daripada saya, mobil saya ada minus di mana, kita tukeran aja lah, biar tambah seduluran, biar enak. Soalnya kalau kita sedulurannya enak di komunitas tuh, kalau sedulurannya kita enak itu nyaman. Contohnya saja Panther tuh salut, orangnya sadis-sadis, tapi kalau kita SOS pasti datang. Orang Panther itu ya, orang Panther tuh seperti itu. Saya nggak tahu itu orang Panther tuh aneh. Kita komen apa di sosial media, kayak dihujat gitu. Tapi kalau kita SOS langsung disamperin. Nah, itu unggulnya Panther. Jadi saya pengen di Starlet juga sama seperti itu loh. Jadi enak. Kalau mungkin ada teman-teman dari daerah mana melintas di Gunung Kidul, silahkan merapat di tempat saya. Open pokoknya, silahkan, pokoknya kabarin aja, open, main ke rumahnya saya gitu. Kita open cup, kita main-main, kita lihat-lihat, unjuk gigi mobil. Istilahnya open cup lah, apa unjuk gigi mobil, parkir bareng gitu loh. Biarkan mobilnya yang-yangan, kita ngopi. Kan gitu. Apalagi ya, ya progres saya untuk ke depan tetap ditutup Delco dulu. Setelah ditutup Delco, mungkin saya akan pindah ke repair kitnya, atau enggak ke repair kitnya dulu baru ke tutup Delco. Tutup Delco juga masih nyaman-nyaman aja. Untuk repair kitnya itu yang
biar nggak kerasa banget borosnya ya. Untuk teman-teman yang bisa tahu lah substitusi dari Starlet ini apa ya, mungkin ceret atau apa gitu loh, mohon dikasih tahu lah. Soalnya repair yang Starlet ini mahal banget ya, EP70 1000 cc aja mahal banget. Nggak tahu kalau yang kapsul atau yang gimana itu malah mungkin lebih mahal mungkin daripada yang kota. Jadi teman-teman yang tahu mohon dikasih tahu ya, biar mobil saya cepet enak, nyaman, bisa touring. Wah, udah 20 menit lebih. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ngobrol-ngobrol di hari Minggu ini. Semoga saya bisa buat konten di outdoor, pas saya lagi main kemana gitu, tempatnya bagus, saya bisa ngambil gambar di situ, biar ada suasana baru kan enak. Suasana baru, dilihat tuh videonya juga hijau, enak, nggak di dalam rumah, di dalam mobil gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan tidak diberi kesusahan dalam meraih rezeki. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe. Mungkin channel saya bisa membantu teman-teman yang lain untuk benah-benah kendaraannya. Silahkan di share, silahkan di like, di subscribe, disebarkan, biar subscribe saya tambah. Saya juga semangat untuk membuat video tentang Starlet saya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Starlet is fun.